Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru selalu mengharapkan kalian dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat di dalam belajar. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita belajar bahasa Indonesia masih dalam tema 4, subtema 1. Globalisasi di sekitarku. Anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran kita mulai, seperti biasa, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Mari anak-anak, sikap kalian berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini pelajaran bahasa Indonesia, materi yang kita pelajari adalah masih dalam teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi kalian sudah mempelajari pada tema 3. Sekarang kita pelajari kembali teks eksplanasi. Bu Guru ingatkan kepada kalian, pengertian teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi penjelasan. Biasanya teks ini berisi tentang proses mengapa, bagaimana, kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lain-lainnya dapat terjadi. Itu adalah teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu dibagi menjadi beberapa struktur teks eksplanasi. Yang pertama itu adalah paragraf pertama. Paragraf pertama itu berisi pernyataan umum, yaitu berupa topik masalah atau permasalahan umum yang dibahas. Jadi pada paragraf pertama itu adalah pernyataan umum, itu berisi tentang masalah atau topik yang akan dibahas. Yang kedua itu adalah paragraf yang kedua dan seterusnya, itu berisi tentang fakta, pembuktian atau proses penyelesaian dari topik yang dibahas. Yang ketiga itu adalah paragraf terakhir atau interpretasi, itu adalah bagian yang berisi kesimpulan, pesan, atau kesan tentang topik yang dibahas. Jadi anak-anak, dalam teks eksplanasi itu ada beberapa susunan, ada 3 susunan atau struktur. Yang pertama itu berisi tentang pernyataan umum. Yang kedua itu berisi tentang urutan sebab akibat. Yang ketiga adalah interpretasi yang berisi tentang kesimpulan, pesan, atau kesan tentang topik yang dibahas. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita belajar mengenai bagaimana menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Informasi penting ini dapat kalian temukan itu di salah satunya adalah dengan menjawab pertanyaan. Ada beberapa kata tanya yang harus kalian ketahui untuk mendapatkan informasi penting dalam teks eksplanasi ini, yaitu satu itu apa, kata tanya apa. Yang kedua adalah di mana, ketiga kapan, 4 siapa, 5 mengapa, dan 6 bagaimana. Kata tanya ini ada 6, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, kata tanya ini kalian tahu fungsinya masing-masing. Apa itu menanyakan keadaan atau perilaku atau penjelasan isi teks. Di mana itu menanyakan tempat
atau lokasi yang dituju. Kapan itu menanyakan waktu, siapa menanyakan pelaku yang terkait dalam teks tersebut. Mengapa menanyakan alasan atau sebab dari peristiwa tersebut. Yang keenam adalah bagaimana. Bagaimana itu fungsinya menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung. Jadi itu caranya kita mendapatkan atau menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Nah, di layar kalian lihat itu ada gambar seorang siswa. Dia mengatakan begini, menurutmu jawaban seperti apa yang diinginkan dari pertanyaan berikut? Bagaimana cara listrik dari pembangkit listrik sampai ke rumah penduduk? Ya, kita lanjut lagi anak-anak. Nah, sekarang bagaimana kita menyampaikan informasi penting dari teks eksplanasi? Informasi penting yang sudah kamu temukan dari kamu membaca teks itu dapat disampaikan secara lisan kepada orang lain. Jadi teks eksplanasi itu kita harus membaca teks itu baik-baik. Setelah itu kita menemukan informasi pentingnya, dan setelah itu baru menyampaikan informasi penting dari teks itu secara lisan kepada orang lain. Saat menyampaikan informasi penting itu secara lisan, pastikan suaramu jelas, ya, tidak bisik-bisik. Jadi jelas didengar oleh orang lain. Yang kedua adalah intonasimu harus jelas, ya. Jadi intonasi itu harus perlu, ya. Keras lemahnya suara itu intonasi jelas. Yang ketiga, tidak menimbulkan makna ganda. Makna ganda itu arti, ya, tidak menimbulkan arti yang double atau ganda, ya. Lanjut. Nah, di situ bagaimana cara menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi tetapi dalam bentuk gambar seri. Tadi kalian menyajikan informasi penting teks eksplanasi secara lisan dengan tiga faktor yang menentukan. Yang tadi Bu Guru sudah jelaskan, salah satunya itu harus intonasinya harus keras, suara harus keras, intonasi harus benar. Dan sekarang bagaimana cara kita menyajikan informasi teks eksplanasi dalam bentuk gambar seri. Informasi penting dalam teks eksplanasi itu dapat kamu sampaikan juga dalam bentuk gambar berseri. Pertama-tama kamu harus menemukan informasi penting yang terdapat dalam teks. Yang kedua, setelah itu tuliskan ulang informasi yang didapat. Nah, perhatikan contoh gambar seri berdasarkan teks eksplanasi berjudul Proses Penyaluran dan Distribusi Listrik di buku Bupenamu. Kamu bisa membuka di buku Bupenamu, itu kamu lihat halaman 15, itu halaman 15 itu kamu lihat di situ muatan IPA, tetapi di situ ada skema, ya, atau penyaluran dan distribusi listrik. Iya. Bu Guru buka dulu, ya. Coba kalian buka halaman 25. Nah, halaman 25 itu menyajikan informasi penting teks eksplanasi dalam bentuk gambar seri. Di situ ada gambar seri, ya, proses penyaluran distribusi listrik. Judulnya itu proses penyaluran dan distribusi listrik berikut. Gambar yang pertama A itu adalah pembangkit listrik. Yang B itu transformator penaik atau penurun tegangan. Yang ketiga itu adalah menara saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET. Yang ke D itu adalah jaringan distribusi yang masuk ke rumah-rumah kalian, ke gedung-gedung dan sebagainya itu. Nah, yang E itu adalah aliran listrik sampai di rumah. Nah, anak-anak, mungkin cukup sekian materi kita pada pagi hari ini.
Bahasa Indonesia materinya adalah teks eksplanasi. Bu Guru selalu mengharapkan kalian tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan, dan jangan lupa memakai masker kalau keluar rumah. Juga jaga jarak. Terima kasih anak-anak, selamat pagi.